Halo, perkenalkan nama saya Aikal Syahputra Tanjung dengan NIM 243640599 dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor untuk latar belakang aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari struktur-struktur linear seperti vektor, ruang vektor, transformasi linear, dan sistem persamaan linear. Dalam kajian teoritisnya, vektor dipandang bukan sekedar panah dalam ruang geometri, tetapi sebagai objek matematis abstrak yang memenuhi aksioma tertentu terhadap operasi penjumlahan dan Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian vektor dan ruang vektor dalam aljabar linear. Yang kedua, bagaimana representasi dan jenis-jenis vektor. Yang ketiga, apa saja operasi dasar pada vektor dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, bagaimana konsep panjang, arah, dan sudut antar vektor. Yang terakhir, bagaimana penerapan konsep vektor dalam berbagai bidang ilmu. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menjelaskan pengertian vektor dan ruang vektor dalam aljabar linear, yang kedua menguraikan representasi dan jenis-jenis vektor secara matematis dan geometris. Ketiga, menjelaskan operasi dasar pada vektor beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya, memahami konsep panjang, arah, dan sudut antar vektor. Terakhir, menunjukkan penerapan konsep vektor dalam berbagai bidang ilmu dan sains. Selanjutnya ada yang pertama, pengertian vektor. Vektor merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam aljabar linear dan matematika modern. Secara intuitif, vektor sering dipahami sebagai panah yang memiliki besar, magnitude, dan arah, direction. Yang kedua ada representasi dan jenis-jenis vektor. A. Representasi vektor. Vektor geometris, geometric vektor. Vektor dapat digambarkan sebagai panah yang memiliki titik awal, origin, dan titik akhir, tip. Panjang panah menunjukkan magnitude, besar, dan arah panah menunjukkan orientasi vektor. Representasi ini intuitif dan sering digunakan dalam fisika dan teknik untuk memvisualisasikan gaya, kecepatan, atau percepatan. Contoh, vektor koordinat, aljabar, algebraik, koordinate vektor juga dapat direpresentasikan sebagai urutan bilangan yang menunjukkan komponen vektor dalam suatu basis. Bentuk ini memudahkan perhitungan matematis, terutama dalam vektor koordinat, aljabar, algebraik, koordinate vektor, aljabar linear. O dalam, R2 sama dengan V sama dengan, V1, V2, O dalam, R2 sama dengan V sama dengan, V1, V2, V3, representasi ini memungkinkan vektor dijumlahkan atau dikalikan skalar secara mudah. U plus V sama dengan, U1 plus V1, V2 plus V2, Un plus Ven, Kev sama dengan, Kev1, Kev, dot Kvn. Vektor baris dan vektor kolom dalam notasi-notasi matriks, vektor dapat ditulis sebagai vektor baris wajah sedih, V1, V2, V3, vektor kolom sama dengan V1, V2, V3. Representasi kolom umum digunakan dalam transformasi linear dan perhitungan matriks. Vektor fungsi atau polinomial. Dalam ruang vektor abstrak, vektor bisa berupa fungsi atau polinomial. Misalnya, himpunan semua fungsi kontinu pada interval tertentu membentuk ruang vektor, dengan penjumlahan fungsi dan perkalian skalar. Contoh, jika f, x, sama dengan 2 dan g, x, sama dengan 3x, maka f plus g, x, sama dengan x2 plus 2f, x, sama dengan 2 kali 2. Vektor dalam bidang data, statistik. Dalam data science,
Setiap observasi atau sampel dapat direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang multidimensi, X sama dengan X1, X2, X3, Xn, di mana setiap adalah fitur data. Representasi ini memudahkan perhitungan jarak Euclidean, similarity, dan analisis PCA. Selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Yang pertama vektor 0, yang kedua vektor satuan, yang ketiga ada vektor posisi. Selanjutnya ada vektor sejajar, yang kelima ada vektor ortogonal atau tegak lurus. Selanjutnya vektor basis, basis vektor. Representasi visual dan grafik. Untuk membantu pemahaman, vektor dapat digambarkan dalam diagram 2D maupun 3D. Vektor 2D, panah dari titik asal, 0,0, ke titik V1, V2, vektor 3D, panah dari titik asal, 0,0, ke titik V1, V2, V3, vektor 0, titik di originin tanpa arah vektor satuan, panah panjang -1, menandai arah. Penjumlah vektor dapat digambarkan dengan metode jajar genjang atau metode ujung ke ujung. Perkalian skala, panah diperbesar atau diperkecil sesuai faktor skalar. Selanjutnya aplikasi jenis vektor. 1. Fisika, gaya, kecepatan, percepatan, momentum, medan listrik, magnetik. 2. Teknik, analisis struktur, mekanika fluida, momen gaya, dan torsi. 3. Grafika komputer, vektor posisi, arah kamera, rotasi objek. 4. Data science dan AI, setiap data sampel sama dengan vektor fitur, digunakan dalam analisis similarity, clustering, dan PCA. 5. Matematika murni, vektor basis membantu menentukan dimensi ruang dan memecahkan sistem persamaan linear. Selanjutnya penerapan vektor di teknik, dalam rekayasa dan teknik, vektor digunakan untuk, yang pertama, analisis struktur. Tegangan, regangan, dan momen gaya dapat direpresentasikan sebagai vektor. Contoh, momen gaya M sama dengan Rxf. Selanjutnya mekanika fluida. Kecepatan aliran, vorticity, dan percepatan partikel fluida direpresentasikan sebagai vektor. Dan yang ketiga robotika dan kinematika. Posisi, orientasi, dan gerak NF vektor direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang 3D. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan materi vektor pada mata kuliah linear aljabar, dapat disimpulkan bahwa vektor merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam matematika, khususnya dalam kajian aljabar linear. Vektor tidak hanya dipahami sebagai objek geometris yang memiliki besar dan arah, tetapi juga sebagai elemen abstrak dalam ruang vektor yang memenuhi aksioma tertentu. Melalui pembahasan representasi dan jenis-jenis vektor, operasi dasar vektor, serta konsep panjang, arah, dan sudut antar vektor, dapat dipahami bahwa vektor memiliki struktur aljabar yang kuat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah